Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samari, kelas MJ 105, mata kuliah pengantar telegrafasi. Dosen pengampau Muhammad Dikwan Saputra. Satu, Internet adalah singkatan dari kata Interconnection Network, merupakan kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-data aman. Tantangan dari internet antara lain, berdasarkan Academy of Digital, tantangan yang dihadapi masyarakat adalah internet sejalan dengan perjalanan internet yang memasuki era keempat. Namun, Ait percaya komputer 5 tahun ke depan harus meningkatkan perlindungan privasi kita sendiri. Saat ini masyarakat di dunia maya banyak berbagi kisah melalui sosial media seperti Instagram, Twitter. Masyarakat juga mulai lebih menyimpan data digital di sistem cloud of ponsel. Meski info yang dikumpulkan secara digital dapat dipersonaliskan di internet, tetapi mengkhawatirkan kalau data seperti itu dikumpulkan dan dijual oleh pihak lain tanpa disadari pengguna. 2. Tantangan kedua adalah Undang-Undang Hak Cipta. Aturan hak cipta telah tertinggal jauh di belakang kurva teknologi. Kebijakan kepemilikan produk sangat tidak mendukung di dunia digital. Ait menyarankan Undang-undang hak cipta yang baru lebih banyak. Contohnya pelanggaran hak cipta paling mencolok tanpa di video YouTube. Karya seperti itu dapat dilihat sebagai persyaratan politik soal pembangkangan masyarakat. Tantangan ketiga yaitu netralisasi internet. Pendukung netralis internet percaya penyedia ISP harus memperlakukan semua hasil lintas web dengan sama. Banyak tokoh terkemuka di internet percaya prinsip netralitas dapat meningkatkan kompetisi dan inovasi untuk menciptakan layanan terbaik. Terlalu banyak aturan bisa membuat operator jaringan melakukan diskriminasi dalam layanan ini dapat menggunakan banyak pihak memanfaatkan operator sebagai pengendali aktivitas online. Yang harus dilakukan untuk masa depan adalah ke para pemimpin industri dan kebijakan duduk bersama untuk mengidentifikasi solusi demi mendapatkan perlakuan adil. Tantangan keempat adalah menjaga keterbukaan web. Pencipta web menulis dengan merancang protokol komputer dan perangkat lunak. Proses pengguna sebenarnya di luar kontrol manusia. Kita punya hak memilih properti yang kita ingin atau tidak. Tantangan kelima adalah memastikan website dapat ditemukan oleh target Anda. Tantangan ini sangatlah sulit karena harus membuat website Anda harus dikenal sebanyak orang. Tantangan keenam yaitu visitor yang mengunjungi website. Kita harus mampu membujuk mereka untuk membeli produk kita dan bukan cuma sekedar melihat saja. Tantangan ketujuh adalah meyakinkan bahwa situs kita itu asli. Orang sering bertanya dan takut untuk membeli di online shop karena takut ditipu, bukan? Karena itu kita harus bisa meyakinkan bahwa situs kita itu adalah situs asli, bukan situs penipuan. Tantangan dari internet antara lain, pengguna internet yang rendah, pengguna berhenti seiring berjalan waktu, dukungan pengguna minimal. Tidak ada tujuan atau pencapaian yang dapat dibuktikan. Organisasi meremehkan biaya dan kompleksitas pengembangan intranet. Internet sudah ketinggalan zaman dan kurang segar. Kontennya relevan. 7. Tidak ada model tata kelola formal. 8. Sistem pengarsipan yang tidak
terorganisir. Selain buruk, sulit dinavigasi. 10 masalah bug dan perangkat lunak. Ancaman pada internet antara lain spam. Spam adalah memiliki sampah yang kerap datang bertubi-tubi ke mailbox kita. Tanpa dikehendaki, isi dari spam tersebut bermacam-macam. Dari sekedar menawarkan produk atau jasa hingga penipu berkedok bisnis kerja, tawaran multi-level, marketing, dan iklan yang tidak dikehendaki. Spam termasuk ke dalam daftar masalah keamanan yang serius karena dapat digunakan untuk memberikan trogis, virus, worms, software, dan sasaran serangan phishing. Malware. Malware adalah sebuah program berisi kode berbahaya, termasuk antaranya virus, worm, dan trojan. Malware menyebarkan diri dengan memanfaatkan media komunikasi populer seperti email, pesan instan, situs, dan materi download lewat koneksi peer-to-peer. Malware juga akan berusaha mengoplastikkan kelemahan pada sistem. Tahu shareware adalah sebuah program jahat yang bersembunyi di dalam komputer sesuai namanya. Program ini akan memata-matai segala aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita. Lalu mencuri data-data penting seperti password, username, password, dan informasi rekening bank. Data tersebut kemudian akan dikirim kepada pembuat program. Software biasanya akan terinstall secara otomatis ketika kita mengunduh software tertentu atau mengklik iklan tertentu dari sebuah situs atau mengklik link tertentu dari sebuah pesan email atau yang muncul secara tiba-tiba di pesan instan. Kita mungkin tidak sadar menerima sebuah spyware ketika menyetujui endless license agreement atau saat menginstal program software. Phishing. Dalam dunia internet, phishing dikenal juga sebagai aksi penipu online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet seperti username, password, dan detail informasi kartu kredit. Teknik serangan yang dilakukan umumnya dengan rekayasa sosial, misalnya dengan memanfaatkan isu-isu terkini seperti peristiwa bencana alam dan gempa bumi, ajang kompetisi olahraga seperti Olimpiade atau Piala Dunia, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kita agar mau menyerahkan informasi pribadi. Phishing biasanya menyebar lewat email yang mengatasnamakan sebuah perusahaan ternama, di mana kita akan mendapatkan link yang kita klik, maka link tersebut akan mengarahkan kita ke sebuah situs palsu yang mirip dengan situs resmi perusahaan. Lalu kita akan diminta untuk menginputkan username dan password serta data penting lainnya. Ancaman eksternal pada intranet diantaranya pelanggaran keamanan. Seiring pemakaian waktu, internet mungkin dimasuki oleh beberapa lalu lintas jaringan yang mencurigakan seperti spam, phishing, spyware, atau malware. Hal ini bisa diminimalisir dengan menggunakan email filter secara efektif, dan pengguna firewall juga akan membantu mencegah masuknya lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Virus. Kebanyakan organisasi mungkin coba melakukan tindakan pencegahan dengan menginstal software antivirus pada komentar. Akan tetapi ancaman dari virus kadang ubah secara konstan. Oleh karena itu diperlukan tindakan secara rutin untuk antivirus, dan selalu dipastikan versi yang digunakan selalu versi akhir. Ancaman internal pada intranet yaitu pemakaian password yang lemah. Beberapa orang mungkin tidak terlalu memikirkan atau malas tentang bagaimana cara membuat password baru. Karena itulah biasanya mereka menggunakan password yang sama secara berulang-ulang untuk semua akun yang ada. Hal ini justru akan mempermudah para hacker untuk
untuk meretas akun. Oleh karena itu, alangkah baiknya password selalu diganti setiap 60 hari sekali. Akses kontrol. Akses kontrol lebih dimaksudkan kepada batas-batasan antara para pengguna. Setiap pengguna harus dibatasi aksesnya sesuai dengan keperluan dan pekerjaannya. Hal ini dimaksud supaya informasi tetap rahasia dan tidak disalahgunakan. Remote access. Remote access peningkatan pengguna intranet di luar dari lingkungan perusahaan, contoh seperti di rumah, juga dapat mengancam keamanan pada intranet. Hal ini biasanya terjadi ketika seorang pengguna melakukan hal-hal yang bersifat pribadi dan tanpa sengaja masih membuka jaringan intranetnya. Hal ini bisa sangat berbahaya karena tanpa diketahui hacker bisa merespon ke dalam jaringan intranet dan melakukan proses remote access terhadap komputer yang ada di perusahaan. Perbedaan dari internet dan intranet hanyalah dari sifatnya. Internet adalah kebalikan dari intranet, yakni jaringan bersifat publik dan semua orang bisa mengaksesnya. Intranet bersifat tertutup dan hanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Tertutup di sini berarti tidak bisa diakses secara publik selain orang yang bersangkutan. Terima kasih penyampaian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.